Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Kejelasan Buatan Lanjut. NIM saya 23115411 dengan nama Gilang Utama. Nomor 1, tuliskan kekurangan dan kelemahan dari model yang Anda hasilkan dari final project Anda. Model yang dikembangkan pada final project ini menggunakan BERT multilingual atau BERT based multilingual case untuk melakukan analisis sentimen komentar YouTube dalam bahasa Inggris Indonesia serta kalimat campuran atau kode switching. Adapun kekurangan dan kelemahan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 1. Bias prediksi ke kelas positif. Berdasarkan hasil pengujian, model cenderung memprediksi sentimen positif meskipun kalimat mengandung makna negatif, khususnya pada bahasa Indonesia tidak formal dan slang. Contohnya kalimat bernada negatif seperti nggak jelas banget isinya, buang-buang kota doang, diprediksi sebagai sentimen positif dengan confidence tinggi. Hal ini menunjukkan keterbatasan model dalam memahami konteks semantik bahasa gaul. Yang kedua, confidence terlalu tinggi atau overconfident. Hasil prediksi menunjukkan nilai confidence di atas 99% pada sebagian besar data uji. Kondisi ini mengindikasikan potensi overfitting, di mana model terlalu yakin terhadap prediksi meskipun belum tahu benar secara semantik. Ketiga, penghapusan label netral. Dataset AL memiliki 3 kelas sentimen positif, negatif, netral. Namun label netral dihapus untuk menyederhanakan klasifikasi. Dampaknya model kehilangan kemampuan mengenali opini netral dan cenderung memaksa klasifikasi ke positif atau negatif. 4. Data kurang representatif untuk bahasa Indonesia. Dataset komentar YouTube didominasi oleh bahasa Inggris formal sehingga kurang mempresentasikan variasi bahasa Indonesia, khususnya slang dan bahasa informal yang umum digunakan pada media sosial. Yang kelima, belum menggunakan teknik regularisasi lanjutan. Proses pelatihan belum menerapkan early stopping, learning rate scheduler, maupun class weighting, sehingga potensi peningkatan generalisasi model belum dimaksimalkan. Untuk nomor 2, berdasarkan kekurangan tersebut, lakukan kajian terhadap 5 paper untuk meningkatkan atau mengatasi kelemahan dari model yang Anda hasilkan. Paper diambil dari jurnal nasional bereputasi terregistrasi Sinta 1-6 atau jurnal internasional terindeks Scopus. Tuliskan hasil kajian Anda mengikuti format tabel berikut. Ini untuk judul paper yang pertama ada BERT Pre-Training of the Bidirectional Transformer for Language Understanding. Nah, ide yang dapat diterapkan fine tuning penuh pada task seperti task spesifik dan penggunaan learning rate kecil. Kedua, ada IndoBERT A Pre-Trained Language Model for Indonesian NLP. Ide yang dapat diterapkan menggunakan model khusus bahasa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman konteks lokal. Yang ketiga, kode switching for multilingual NLP. Ide yang dapat diterapkan argumentasi data dengan kalimat campuran bahasa. Yang keempat ada regularization technique for neural network. Ide yang dapat diterapkan early stopping dan dropout untuk mencegah overfitting. Yang kelima, handling imbalance data in text classification. Ide yang dapat diterapkan class weighting dan desampling dataset. Untuk soal nomor 3, terapkan dari beberapa insight yang Anda dapatkan dari paper tersebut ke dalam proyek Anda. Tuliskan hasilnya dan berikan analisis Anda. Jangan lupa lampirkan pula link notebook sebagai bukti penerapan tersebut. Berdasarkan kajian literatur, beberapa insight diterapkan ke dalam proyek sebagai berikut. Yang pertama ada fine tuning multilingual BERT. Model BERT based multilingual case dilakukan fine tuning menggunakan optimizer Adam W dengan learning rate 2E sampai 5 dan epot sebanyak 3 sesuai rekomendasi pada paper BERT.
Yang kedua, ada filtering label dan mapping numerik. Label netral dihapus dan label positif serta negatif dipetakan secara numerik 0 dan 1 agar sesuai dengan arsitektur klasifikasi biner. Yang ketiga, ada pengujian kode switching. Model diuji menggunakan kalimat campuran bahasa Indonesia dan Inggris untuk memastikan kemampuan multilingual tetap berjalan dengan baik. Yang keempat, pemanfaatkan GPU pada CUDA. Model dijalankan pada GPU untuk meningkatkan efisiensi proses training dan inference. Hasil penerapan, yang pertama, model mampu melakukan klasifikasi sentimen multibahasa. Yang kedua, model dapat memproses kalimat kode switching dengan baik. Yang ketiga, ada akurasi training meningkat hingga lebih dari 97%. Nah, ini untuk uji manual. Yang pertama ada setup dan inisialisasi model multilingual BERT. Ini potongan kodenya. Yang kedua itu ada processing dan filtering label, menghapus netral. Potongan kodenya seperti ini. Yang ketiga ada dataset class atau custom dataset untuk transformer. Yang keempat ada training loop atau fine tuning BERT. Dan ini untuk outputnya ada epoch nya 1/3. Dan yang kelima, pengujian kode switching point jual utama. Outputnya pengujian kemampuan multilingual prediksi positif ada 3 dari tiga bahasa campuran. Yang keenam ada confident atau softmax output. Nah, ini untuk menghitung probabilitas confident. Ini outputnya sentimen negatif. Untuk analisis, walaupun performa yang tinggi, model masih menunjukkan bias terhadap sentimen positif dan kurang sensitif terhadap konteks negatif dalam bahasa informal. Hal ini menguatkan hasil kajian bahwa diperlukan dataset yang lebih representatif dan teknik regularisasi lanjutan. Nah, untuk potongan kodenya, nah ini tadi sudah di-run. Nah, ini yang tadi training epoch-nya, training loop. Terus nah, ini yang test case unik bahasa campuran, ada full Inggris, ada kalimat kedua ada full Indo atau slang, sama kalimat ketiga campuran. Nah, ini tadi outputnya, berisnya itu semua yakin 99% ke atas tadi. Terus hasil sentimennya itu positif ya. Terus ini tadi, ini buat setup model multilingualnya. Sekian video dari saya, terima kasih.